saja. Apakah tuyul itu ada? Dan bagaimana cara pencegahannya, Ustadz, agar uang kita tidak diambil oleh syaitan dari bangsa jin? Baik, saya jelaskan secara singkat. Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kali ini ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, uang saya di rumah itu sering hilang, Ustadz. Kadang 50.000, kadang 100.000. Dan anehnya tidak ada jejak. Tapi tiba-tiba uang itu hilang begitu saja. Apakah tuyul itu ada? Dan bagaimana cara pencegahannya, Ustadz, agar uang kita tidak diambil oleh syaitan dari bangsa jin? Baik, saya jelaskan secara singkat. Bismillah. Ketika uang kita hilang, pada dasarnya mari kita muhasabah. Cek kembali, apakah harta yang kita dapatkan itu sudah benar-benar murni halal 100%? Jika tidak, tentu itu kesalahan kita sendiri. Karena sesuatu yang tidak halal bisa dipastikan tidak ada penjagaan Allah di sana. Ini, ingat, pastikan harta yang kita dapatkan itu adalah harta yang halal dan berkah. Karena jika tidak, justru itulah peluang syaitan dari bangsa jin yang menjelma menjadi tuyul yang mengambil uang tersebut sehingga hilang karena uang tidak berkah. Nah, itu harus diingat. Kemudian diingat kembali dari mana dasar sumber uang ini kita dapatkan. Apakah sudah memang antum ketika memang profesinya itu pedagang, berdagang dengan jujur, menimbang timbangan dengan jujur, apakah sudah benar? Itu harus diingat, diperhatikan, ya. Yang kedua, kalau profesi antum karyawan bank, kemudian ada transaksi riba di sana antum ketahui, dan ini sudah jelas tidak ada penjagaan Allah di sana karena uangnya tidak Allah berkahi. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi ini yang maha kaya, menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Riba haram. Ketika antum menabung uang, menaruh uang tersebut di dalam brankas di tempat yang antum ketahui itu tersembunyi, tidak dilihat atau sulit diketahui oleh manusia, tapi ketahuilah, syaitan dari bangsa jin mampu melihat sesuatu itu dari sudut pandang kita tidak mengetahuinya. Nah itu. Jadi kesimpulannya, jika uang antum hilang diambil oleh tuyul, maka perhatikan uangnya apakah benar-benar sudah halal, apakah tidak ada kezoliman yang antum dapatkan di harta tersebut. Itu yang penting. Kemudian yang terakhir, kalau memang uang tersebut sudah halal, sudah berkah, sudah thayyib, artinya kurangnya antum dalam berdoa dan melindungi harta benda antum dari gangguan makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab. Adapun tuyul mengambil uang antum itu akibat suruhan dari tuannya, akibat ada MOU atau perjanjian terhadap tuannya, sehingga uang antum yang dijadikan target untuk diambil. Nah, untuk pencegahannya, jangan lupa selalu wudhu sebelum istirahat atau tidur. Kemudian taruh pakaian, dompet antum, uang antum, harta benda antum yang berharga yang nilainya itu lumayan besar, bacakan bismillah di sana. Insya Allah
syaitan dari bangsa jin yang menjelma menjadi tuyul tidak akan mampu memegang harta tersebut karena antum sudah libatkan Allah di situ. Ketahuilah, Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Andai saja Al-Qur'an itu ditaruh di atas gunung, niscaya gunung itu akan terbelah, terpecah belah saking takutnya kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk penyakit yang mampu bertahan ketika dibacakan Al-Qur'an di dalamnya. Maka dari itu, istiqomahkan hal tersebut, jangan lupa libatkan Allah dalam setiap aktivitas antum. Dan insya Allah dimanapun antum berada, apapun aktivitas antum, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua dari keburukan, kejelekan yang dilakukan oleh syaitan dari bangsa jin. Arsadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.